Anda kembali lagi dalam webinar UK SME Business Summit 2021 UMKM Go Global bersama dengan Bank Negara Indonesia. Dan untuk membahas kiat-kiat berbisnis di Inggris dan juga pastinya peningkatan kerjasama dagang antara Inggris dan Indonesia hingga peran dari BNI sebagai UMKM Global Champion Solution, langsung saja saya akan perkenalkan ketiga panelis kita pada hari ini. Yang pertama ada Duta Besar Republik Indonesia untuk Inggris, Bapak Desra Percaya. Halo, selamat pagi waktu London, Bapak Desra. Pagi Mbak Monica. Ya, selanjutnya ada Direktur Treasury dan International PT Bank Negara Indonesia BNI Persero Tbk Bapak Henry Panjaitan. Halo, selamat siang Pak Henry. Selamat siang Monica. Selamat siang. Ya, dan last but not least ada juga Chairman Indonesia SMEs Community UK masa jabatan 2021 hingga 2024 Ibu Diah Anggreni Astriati yang akrab disapa Ibu Angie Holt. Halo, selamat pagi waktu London Ibu Angie, salam sehat. Halo Mbak Monica, salam sehat. Iya, pastinya kami ucapkan terima kasih sekali Bapak dan Ibu sudah bergabung dalam webinar UK SME Business Summit 2021. Tentunya dengan beragamnya narasumber kita hari ini, kita bisa mendapatkan banyak kiat-kiat agar UMKM Indonesia bisa merambah pasar ekspor atau go global ke depannya. Baiklah, tanpa kita membuang waktu, langsung saja kita mulai diskusi kita pada hari ini. Mungkin yang pertama saya ingin ke Pak Henry terlebih dahulu. Kita ketahui presence atau keberadaan dari BNI ini sudah sangat luar biasa sekali. Ada di kota-kota besar yang ada di dunia, sebut saja London, New York, Osaka, dan juga Hong Kong. Nah, seperti apa Anda melihat strategi bisnis internasional BNI ke depannya, Pak Henry? Oke, terima kasih Monica. Di benak kita adalah ujungnya adalah bagaimana meningkatkan ekonomi Indonesia. Ada dua stream yang kita mau kembangkan adalah bagaimana kita akan membawa banyak investor ke Indonesia supaya invest di Indonesia untuk pertumbuhan ekonomi, dan kedua bagaimana kita mendorong pengusaha-pengusaha Indonesia dari segmen corporate dan sektor retail UMKM untuk menjadi global player supaya ekspornya naik. Dalam kita merencanakan strategi, ya memang ini syukur alhamdulillah BNI ini mempunyai 3 pilar kekuatan. Yang pertama adalah ini support dari pemilik majority shareholder dan juga stakeholder nih. Karena memang di beberapa negara yang memang berhasil membangun bisnis global banking services, memang support dari pemerintah sangat penting. Jadi makanya ini suatu berkah bagi BNI karena kita dapat support. Yang kedua memang kita tahun ini tahun 2021 kita sudah berumur 75 tahun dan kiprah BNI di kancah bisnis internasional ini sudah lama. Tahun 60-an kita sudah hadir di Singapura dan diikuti dengan Hong Kong. Jadi sudah sangat 50 tahun kita berkiprah di dunia internasional sehingga reputasi kita juga dikenal di dunia internasional. Yang ketiga adalah BNI ini majority bisnisnya memang dari wholesale banking sekitar 50-60%, dan ini memang kita banyak yang deal dengan nasabah-nasabah ekspor, dan memang kadang-kadang dan banyak mereka yang sudah punya presence cucu perusahaan atau anak perusahaan di luar negeri, dan juga UMKM ekspor juga kita sedang garap juga. Dan yang terakhir adalah diaspora yang ada sekitar 7 juta di seluruh Indonesia, seluruh dunia, ini akan memberikan market dan mitra strategis sebagai BNI. Nah, bagaimana strategi yang kita tetapkan adalah memang di tengah kondisi pandemik dan persaingan yang sangat kuat di kancah dunia internasional, tentu strateginya harus yang sangat adaptif. Yang pertama adalah bagaimana kita tadi memberikan total solusi bagi perusahaan-perusahaan yang wholesale market, bagaimana dia bisa menjadi pemain regional dan hopefully pemain internasional. Kita dengan 6 kantor cabang ini kita memberikan total solusi pada mereka. Yang kedua adalah kita membangun partnership dengan global bankers, dengan ada investor. Ujung-ujungnya kita BNI pengen meningkatkan kapasitas atau kemampuan dari staff kita sehingga kita bisa memberikan namanya International Business Advisory. Jadi kita bisa melakukan pendampingan, memberikan tip dan trik manakala mau investasi di Indonesia atau sebaliknya manakala ada perusahaan Indonesia mau go internasional. Yang kedua adalah kita membangun digital platform sehingga teman-teman kita diaspora itu bisa melakukan transaksi dengan aman dan handal dan bisa dipercaya. Dan yang terakhir adalah khusus untuk UMKM kita akan memberikan total solusi bagaimana UMKM ini
yang produk-produknya sudah bagus, bagaimana mereka bisa menembus market di global. Ini yang kita akan memberikan total solusi, baik pendampingan misalnya pembiayaan, transaksi, knowledge, atau mungkin kita bersama dengan partner yang lain, misalnya dengan Departemen Perdagangan, bagaimana dia ditingkatkan kompetensinya. Itu yang kita bisa laksanakan strateginya. Baik, tadi Pak Henry Anda katakan salah satu strategi yang digunakan saat ini adalah memberikan solusi nih bagi para UMKM kita. Nah, mungkin bisa dijelaskan strategi dan juga peran dari BNI ke depannya untuk semakin mendukung lagi para UMKM kita untuk go global? Jadi yang keywordnya adalah kita membangun konektivitas. Jadi kita beruntung punya 6 kantor cabang luar negeri dan mudah-mudahan nanti kita kembangkan lagi. Dan yang mereka sekarang tidak hanya berperan sebagai misalnya booking office atau mereka hanya beli bond atau beli surat berharga, tapi mereka harus melakukan real business, khususnya bagaimana mensupport transaksi ekspor dari Indonesia. Jadi kantor cabang luar negeri kita akan jadikan sebagai gate to international trade and global market. Artinya teman-teman di cabang luar negeri harus dekat, engage dengan asosiasi atau komunitas yang memang mereka membutuhkan produk-produk dari Indonesia. Nah, yang kedua di Indonesia sendiri kita akan kembangkan. Kita akan segera meluncurkan yang namanya Expora. Expora itu seperti one stop service lah. Kita akan mulai dari 7 outlet ya, 7 cabang atau 7 daerah yang akan kita mulai dalam waktu dekat. Jadi di Expora atau kita sebut trade center ini di dalam negeri ini, kita akan melakukan pembinaan terhadap UMKM untuk bagaimana go global. Nah, ini yang nanti ada namanya comprehensive solution yang akan kami berikan kepada teman-teman UMKM. Dan nanti kalau misalnya cabang luar negeri sudah dekat dengan buyer dan UMKM sudah ekspor, nah terjadilah konektivitas. Ini yang kita akan ciptakan ke depannya. Mudah-mudahan strategi ini akan membantu meningkatkan ekspor Indonesia. Nah, acara hari ini ya UK SME Business Summit ini merupakan salah satu contoh atau ya salah satu aktivitas dalam rangka membangun konektivitas itu. Jadi terima kasih untuk Pak Desra, Duta Besar Indonesia untuk Inggris, dan Ibu Inggit dari ISME UK. Dan ini salah satu bentuk kolaborasi antara BNI dan diaspora di sana, dan nanti kita akan connect dengan UMKM Indonesia. Baik, terima kasih sekali Pak Henry. Mungkin selanjutnya saya ingin ke Pak Desra untuk mungkin memberikan tanggapan. Kita ketahui bahwa Bank BNI merupakan salah satu bank tertua yang ada di luar negeri, begitu ya. Kalau kita lihat sudah ada di UK sejak tahun 1986. Nah, seperti apa nih Anda melihat peran dari Bank BNI di sana untuk memajukan UMKM atau mungkin membantu para diaspora kita yang ada di sana? Terima kasih banyak Mbak Monica. Pertama-tama saya juga mengapresiasi Menteri BUMN, Dirut BNI, tentu saja juga Pak Mendak yang sangat responsif. Ini saya juga beruntung, Kepala Cabang BNI London ini Pak Aji, sahabat saya. Jadi mudah sekali aksesnya terhadap BNI. Dan dalam kaitan ini awalnya adalah mungkin nanti bisa ditambahkan dengan oleh Bu Enggi. Ini ada sekitar 70 UMKM Indonesia yang berada di Inggris. Nah, mereka ini sangat aktif, Mbak Monica. Kalau ditanya nasionalismenya luar biasa. Ya. Jadi dalam kaitan ini ada kewajiban dari kami, dari pemerintah dan dalam hal ini KBRI untuk merespon bagaimana kebutuhan mereka, keperluan mereka, tantangan yang dihadapi seperti apa. Jadi dalam berbagai pertemuan yang informal dan rata-rata kita ketemunya virtual. Saya juga ini baru ketemu Bu Enggi baru sekali ini loh setelah 8 bulan ya. Ketemunya virtual. Saya juga melihat bagaimana aktifnya Bu Enggi mempromosikan kuliner Indonesia, dan teman-teman juga spektrumnya sangat luas, ada yang kesehatan, ada yang kerajinan, furniture dan segala macam. Nah, kemudian juga mereka menanyakan bagaimana ini bisa berkiprah lebih banyak, berkiprah di UK, dan juga bagaimana bisa berhubungan dengan UMKM Indonesia. Nah, kebetulan Pak Aji ini sahabat saya, ngobrol-ngobrol dengan Pak Aji. Nah, ini kalau bahasa Jawanya tutup ketemu tumbuh ya. Pas sekali nih, ada kebutuhan yang sama, dan akhirnya kita connect
bahwa ISME di Indonesia, di Inggris yang ada dibentuk, kemudian juga ada BNI, dan mereka juga membantu, BNI membantu berbagai potensi yang ada, misalkan dalam aspek financing-nya, kemudian juga dalam aspek kurasinya, karena jualan barang, jualan jasa tidak hanya begitu saja. Tadi Pak Mendak juga menyebut mengenai standar yang tinggi. Jadi ini yang kita juga ketahui banyak dan lebih bagus karena sudah dilakukan oleh teman-teman ISME di Inggris dan dalam hal ini oleh Bu Enggi dan kawan-kawan. Jadi saya katakan saya sangat sambut BNI, terima kasih banyak, perannya sangat besar. Jadi ini juga saya melihat ada konsistensi apa yang disampaikan oleh Pak Dirut, disampaikan oleh Pak Henry dan juga Pak Aji di London. Dan kalau bahasa Inggrisnya tuh walk the talk ya, jadi tidak hanya ngomong aja, jadi konkret dan dilakukan. Dan saya yakin observasi ataupun tanggapan saya ini nanti akan didukung oleh Bu Enggi karena faktanya memang demikian, Mbak Monica. Baik, terima kasih Pak Desra. Memang peran dari BNI sebagai BNI yang mempunyai cabang di London ini sangat besar sekali untuk para UMKM kita dan juga pastinya para diaspora kita. Terima kasih sekali Pak Desra. Dan selanjutnya saya ingin kembali ke Pak Henry. Kita ketahui bahwa memang saat ini apalagi di tengah pandemi begitu ya Pak Henry, pastinya tantangan yang dihadapi oleh UMKM kita ini sangat besar sekali. Nah, mungkin apa strategi dari BNI sendiri untuk membantu para UMKM kita yang sedang kesulitan dan juga seperti apa nih approach yang digunakan dan juga apa nih yang membuat BNI berbeda dibandingkan dengan bank-bank lain dalam segi approach kepada para UMKM kita? Terima kasih Monica. Jadi yang strategi membedakan BNI dengan mungkin bank-bank lokal lainnya adalah kita ada 4 strategi. Yang pertama adalah bagaimana kita membangun business matching. Yang kedua adalah bagaimana kita mengedukasi platform digital. Yang ketiga adalah kita solusi keuangan bagi UMKM, dan yang terakhir kita bikin yang namanya edukasi trade. Nah, kalau untuk solusi pertama, business matching ini, inilah BNI berperan untuk bagaimana membangun tadi konektivitas antara UMKM Indonesia dengan para pembeli di luar negeri. Nah, kita start dari misalnya Indonesian community di luar negeri. Nanti kan kita perluas lagi dengan local community di luar negeri. Ini bagaimana mempromot produk-produk unggulan. Tapi kita nggak stop di business matching. Nanti kita BNI juga bersama dengan KBRI, dengan ITPC juga bisa membawa teman-teman dari UMKM yang sudah kita educate mengenai kualitas dan kemampuan ekspornya. Ini kita bawa untuk melakukan pameran dagang ya. Mungkin setelah pandemik lah gitu ya. Sebagai gambaran, beberapa kantor cabang BNI itu sudah kita renovate ya. Ada di London kita sedang renovasi, Seoul udah renovasi, Hong Kong juga dengan hall-nya yang sekitar 1.000 meter, Singapura juga. Jadi kita akan membangun yang namanya Indonesian Incorporate Building situ. Jadi di mana semua tidak hanya BUMN tapi swasta, baik UMKM, corporate ini bisa menggunakan rumah BNI untuk menjadi go global. Ini yang kita akan ciptakan. Dan ya tadi kantor cabang luar negeri ini harus menjadi etalase dari produk-produk UMKM. Itu yang kita laksanakan dalam konteks business matching. Yang kedua adalah kita akan melakukan edukasi mendorong para pelaku UMKM untuk terkonek terhadap e-commerce, ya e-commerce baik yang lokal maupun internasional. Ini yang kita akan edukasi bahwa sekarang cara menjual tidak bisa lagi dengan cara yang tradisional. Kita harus mengerti mengenai e-commerce. Ini yang kita akan edukasi. Jadi di Explora nanti ya ada di start dari 7 wilayah itu kita akan educate teman-teman UMKM. Yang kedua adalah yang ketiga terakhir adalah kita solusi keuangan. Jadi memang UMKM ini harus dikasih suatu privilege atau suatu support mengenai solusi keuangan. Jadi kita nggak bisa lagi dengan normal pembiayaan normal lagi. Jadi kita sudah create struktur yang sangat menguntungkan bagi teman-teman UMKM sehingga produk-produknya menjadi bersaing di luar negeri. Itu yang kita sudah siapkan. Dan yang terakhir ini BNI sudah melakukan literasi. Memang semester pertama tahun 2021 kantor pusat sudah melakukan literasi mengenai trade finance ke hampir 20.000 staf BNI di seluruh Indonesia. Nah, ini nanti semester kedua kita akan melakukan literasi kepada semua pelaku bisnis. Jadi tidak hanya UMKM,
komersial juga corporate. Manakala mereka belum do ekspor atau mereka mau belajar mengenai apa sih yang baru mengenai transaksi ekspor impor ini kita siap. Dan BNI sudah menyiapkan yang namanya Your Export Import Solution. Itu bentuknya adalah digital advisory. Jadi di tengah pandemik juga para pelaku UMKM bisa mendapatkan advisory secara digital. Jadi ini yang sudah kita ciptakan untuk bagaimana menambah knowledge bagi pelaku bisnis di UMKM. Baik, menarik sekali approach dan juga pastinya strategi-strategi yang telah dipersiapkan oleh BNI. Terima kasih sekali atas waktunya Bapak Henry Panjaitan, Direktur Treasury dan International PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. Dan selanjutnya, para pemirsa sekalian, kami ingatkan sekali lagi bagi Anda yang ingin berpartisipasi secara aktif, Anda dapat mengirimkan pertanyaan kepada panelis kita hari ini, yakni melalui WhatsApp ke nomor 0812 1299 0001. Akan ada hadiah menarik untuk pertanyaan yang nantinya akan dibacakan dan juga pastinya akan ditanyakan langsung kepada para narasumber. Dan pastinya jangan kemana-mana, webinar UK SME Business Summit 2021 UMKM Go Global bersama dengan BNI akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama dengan kami.